3. Langsung mulai aja guys, langsung di pembukaan gitu langsung aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah hadir di Zoom ini ya. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator akan langsung mempersilakan kelompok 10 untuk mempresentasikan presentasinya yang berjudul Neuroscience dalam Pembelajaran. Anggota kelompoknya itu ada Sadistia Agni, Nur Fadilah, Fitia Ilma, dan Winda Rahayu. Pada pemateri pertama dari kelompok 10, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian neuroscience. Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience dapat membuat hubungan di antara proses kognitif yang terdapat di dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah yang diproses oleh otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting otak. Secara etimologi, neuroscience adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf. Neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem ini. Atas dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi, juga seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Neuroscience adalah satu bidang penelitian saintifik tentang sistem saraf, utamanya otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang otak dan pikiran. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar, dan khususnya apa yang kita alami dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lainnya. Kerja otak melibatkan aktivitas neuron, di mana impuls listrik mengalir dari neuron menuju dendrit melalui akson dan berhenti pada ujung akson yang membentuk sinapsis, kemudian dilanjutkan oleh neurotransmitter untuk diterima oleh penerima khusus pada neuron berikutnya. Mekanisme mengingat informasi diantaranya adalah melakukan penyandian dengan tepat, pengulangan, dan pembelajaran dapat dilakukan dengan penggunaan peta konsep atau mind map. Pembelajaran neuroscience memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu
memberikan satu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Salah satu kelemahannya adalah memerlukan waktu yang panjang untuk memahaminya dan pembelajaran ini masih tergolong baru. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar. Sebelumnya mohon maaf off cam karena kendala jaringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat otak, pendidikan, dan gerakan. Nah, yang pertama ada hakikat otak. Otak merupakan bagian yang sangat fundamental di dalam proses berpikir manusia, baik dalam memahami sesuatu maupun untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu, otak merupakan pusat berpikir, perilaku, dan emosi manusia yang mencerminkan seluruh dirinya, kebudayaan, kejiwaan, serta bahasa dan ingatan. Selanjutnya, Descartes, maksudnya mengemukakan bahwa otak sebagai pusat kesadaran orang, sedangkan badan manusia merupakan kudanya. Oleh karena itu, dalam perkembangannya harus diberikan stimulasi dengan baik agar berkembang dengan optimal dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tanner dan Strakos, bahwa jumlah dan ukuran saraf otak bertambah setidaknya sampai usia remaja. Beberapa penambahan ukuran otak juga disebabkan oleh myelination, sebuah proses di mana banyak sel otak dan sistem saraf diselimuti oleh lapisan-lapisan sel lemak yang bersekat-sekat. Ini menambah kecepatan arus informasi di dalam sistem saraf. Nah, dalam daerah otak yang berhubungan dengan koordinasi mata, tangan belum lengkap sampai usia 4 tahun. Myelination ini dalam area otak bagi pengajaran. Hal ini berimplikasi bahwa anak-anak di usia balita akan sulit memfokuskan perhatian dan mempertahankan perhatian dalam jangka waktu yang lama. Tetapi perhatian mereka akan semakin kuat saat mereka memasuki usia sekolah dasar, bahkan di sekolah dasar dan selanjutnya. Banyak pendidikan percaya bahwa jam istirahat akan membantu menjaga energi dan motivasi anak untuk belajar. Nah, aspek penting lain dari perkembangan otak di dalam tingkat sel adalah peningkatan dramatis dalam koneksi antara neuron sel saraf dan sinapse adalah jarak tipis antara neuron tempat terbentuknya koneksi antara neuron. Nah, para peneliti telah menemukan aspek yang menarik dari koneksi sinematik ini. Koneksi yang dibentuk 2 kali lebih banyak ketimbang koneksi yang dipakai. Koneksi yang digunakan akan menguat, sedangkan yang tidak dimanfaatkan akan digantikan oleh koneksi lain atau akan lenyap. Artinya, dalam bahasa ilmu syaraf, koneksi-koneksi yang tidak digunakan ini akan dipangkas dalam area korteks visual, yaitu penglihatan, auditori, pendengaran, dan prefrontal, penalaran, pengaturan diri dalam otak. Area-area ini sangat penting bagi pelaksanaan fungsi kognitif lanjutan, seperti proses belajar, memori, dan penalaran. Nah, yang kedua ada fungsi otak. Otak merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap makhluknya, di mana secara genetis struktur otak telah terbentuk sejak lahir, tetapi berfungsinya otak itu sangat ditentukan oleh caranya lingkungan berinteraksi dengan manusia. Jika kita berbicara mengenai fungsi otak itu sendiri, maka sungguh istimewanya manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan, yaitu hewan, sehingga memiliki derajat yang lebih tinggi dari hewan, sebab dikaruniakannya akal. Nah, dengan menggunakan fungsi otak itu akhirnya semua aktivitas manusia dapat dikendalikan dengan baik, dan dengan otak itu pula manusia dapat mengenal dan memahami semua gejala alam di dunia ini. Di dalam individu dengan otak yang utuh ada spesialisasi fungsi di beberapa area, yaitu pemrosesan verbal. Riset paling ekstensif terhadap 2 belahan otak adalah pada aspek bahasa. Dalam kebanyakan individu, ucapan dan tata bahasa berada di belahan kiri otak. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa semua pemrosesan
bahasa dilakukan di belahan kiri. Misalnya pemahaman aspek bahasa seperti penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda-beda, metafora, dan humor, juga melibatkan belahan otak kanan. Yang B ada pemrosesan nonverbal. Belahan kanannya biasanya lebih dominan dalam pemrosesan informasi nonverbal, seperti persepsi ruang, pengenalan visual, dan emosi. Kemudian yang kedua itu kita membahas tentang pendidikan. Nah, pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, di sini ada 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal ini yaitu pendidikan yang diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan. Kemudian ada juga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini adalah pendidikan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, dari berbagai pengalaman baik yang dialami ataupun dipelajari dari orang lain. Nah, kemudian ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sesuai yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan tentang tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini disebutkan juga ada fungsi pendidikan itu ada 6. Yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. Baik, di sini. Nah, dan ketiga itu adalah sasaran pengembangan gerak anak usia dini. Secara alamiah, hakikat gerak telah dimiliki oleh setiap anak dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuh kembangan anak. Agar potensi gerak dapat berkembang dengan optimal, maka diperlakukan pengayaan gerak. Pengayaan gerak merupakan kemampuan anak untuk beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besar. Kemampuan ini menggunakan otot-otot besar bagi anak usia dini tergolong pada keterampilan gerak dasar. Di sini dijelaskan juga ada 3 keterampilan gerak dasar, yaitu gerakan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Gerakan non-lokomotor yaitu merupakan suatu gerak dasar yang tidak menyebabkan pelakunya berpindah tempat, seperti duduk, berdiri, membungkuk, dan lain sebagainya. Dan ada gerakan lokomotor, merupakan gerakan dasar yang menyebabkan perpindahan tempat atau keterampilan yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh gerakan ini yaitu melangkah, berjalan, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada gerakan manipulatif. Nah, gerakan manipulatif ini merupakan gerakan yang mempermainkan objek tertentu sebagai medianya atau keterampilan yang melibatkan kemampuan seseorang dalam menggunakan bagian-bagian tubuhnya untuk memanipulasi benda di luarnya. Gerak manipulatif ini meliputi keterampilan yang melibatkan koordinasi mata tangan, koordinasi mata kaki, seperti menangkap, melempar, menendang, memukul, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, pada pemateri ketiga, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara otak dan pendidikan. Hubungan antara otak dan pendidikan yang pertama ada otak dan pendidikan anak usia dini. Otak sebagai pusat kecerdasan yang berfungsi untuk berpikir, mengontrol emosi, dan aktivitas gerak tubuh. Pada anak usia dini ini, otak berkembang sangat pesat sehingga saraf-saraf otak anak semakin lama semakin terhubung dan berkembang apabila diberi stimulasi yang sesuai. Selanjutnya peran penting otak dalam gerakan senam otak. Senam otak adalah salah satu kegiatan yang dapat menstimulasi terutama pada perkembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional anak.
kepada pemateri selanjutnya, kepada pemateri keempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf saya izin off cam dikarenakan jika on cam putus-putus suaranya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini atau PAUD. Sejak dipublikasikannya temuan-temuan di bidang neuroscience, khususnya fakta mengenai otak anak, pertumbuhan PAUD di Indonesia berkembang pesat. Terlebih lagi, temuan di bidang neuroscience tersebut turut mengantarkan para psikologi pada kesimpulan bahwa usia anak usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas atau golden age. Seorang psikologi terkemuka, Howard Gardner, menyatakan bahwa anak-anak pada usia 5 tahun pertama selalu diwarnai dengan keberhasilan dalam belajar mengenai segala hal. Senada dengan Gardner, Deborah 7 tahun menaruh harapan yang tinggi untuk berhasil dalam mempelajari segala hal, meskipun dalam praktiknya selalu buruk. Kesimpulannya, para psikologi tersebut menginspirasi para pakar pendidikan sehingga berkesimpulan bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dimulai sejak dini, yaitu 0-6 tahun, yaitu melalui lembaga PAUD itu sendiri. Temuan neuroscience yang dimasuk yang dimaksudkan adalah fakta mengenai lahir sel-sel otak mencapai 100 miliar, yaitu hanya sel-sel otak yang mengeluarkan dana melalui hidup. Ketika anak masih akan mati, sedangkan yang diterima anak akan melahirkan sambungan baru atau memperkuat sambungan yang sudah ada. Nah, dapat dilihat ya di gambar, itu tuh perbedaan antara otak anak yang diberikan stimulus dan yang tidak. Stimulus di sini yang dimaksud itu adalah lembaga PAUD. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa PAUD sangat penting bagi pemberian stimulus otak anak. Kurangnya stimulus akan menyebabkan perkembangan stimulus pada anak melalui lembaga-lembaga PAUD akan membuat neuron-neuron berfungsi optimal sehingga berguna bagi perkembangan sensori anak. Selanjutnya, temuan di bidang psikologi menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara anak-anak yang masuk di lembaga ini. Setidaknya terdapat 3 perbedaan mencolok. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Han, sebagaimana dikutip Aswardi Sujud, menyatakan bahwa lingkungan pada tahun-tahun permulaan anak atau 0-6 tahun akan memberikan efek belajar yang lama atau long term effect. Artinya anak-anak yang belajar pada masa ini akan mengingat dalam jangka waktu yang panjang hingga usia dewasa kelak. Yang kedua ada Bloom. Sebagaimana dikutip di terdahulu tentang belajar yang sudah dipublikasikan, dan hasilnya menyatakan bahwa sekitar 50% kepada umur 4 dan 9 tahun. Bahwa sistem kognitif beda jika dibandingkan dengan anak yang dalam satu kelas hanya 10-30% anak yang belajar dan anak-anak yang lain beraktivitas sendiri serta sulit dikontrol. Dari 10-30% tersebut mereka belajar dengan cara yang kurang baik karena hanya ingin membahagiakan orang tua dan melaksanakan tugas atau perintah guru. Untuk itu, diperlukan stimulus sosial agar anak mengalami perkembangan sosial yang baik pula. Senada dengan penelitian di bidang psikologi tersebut, penelitian di bidang neuroscience yang dilakukan oleh Osborne, White,
dan Bloom menyatakan bahwa perkembangan intelektual atau kecerdasan anak pada usia 0 sampai 4 tahun mencapai 50%, pada 0 sampai 8 tahun mencapai 80%, pada 0 sampai 18 tahun mencapai 100%. Penelitian juga mengukur perkembangan fisik anak yang hasilnya adalah pertumbuhan fisik anak pada usia 0 tahun mencapai 25%, kemudian usia 6 tahun mencapai 100%. Berdasarkan gambar tersebut, neuroscience dalam pembelajaran anak di usia dini dapat disimpulkan bahwa keberadaan neuroscience diharapkan membuat anak belajar secara maksimal berdasarkan kerja otak ia secara alami. Selama ini di lembaga-lembaga pendidikan termasuk PAUD hanya 10-30% dalam satu kelas yang belajar. Sisanya beraktivitas sendiri dan sulit dikontrol. Namanya juga anak PAUD ya, jadi emang harus memiliki, mengenali, dan langkah baru menurut yang pertama, mengajarkan keterampilan atau guided practice. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada peserta didik pada saat praktik terbimbing. Yang ketiga, peserta didik praktis secara mandiri. Disarankan untuk melakukan berulang agar melatih keterampilannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Winda. Selanjutnya, tadi materi yang disampaikan oleh Nur Fadilah ada kendala, jadi masih ada yang belum tersampaikan. Kepada Nur Fadilah, saya persilakan untuk melanjutkan materi yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Mohon maaf teman-teman, tadi jaringannya putus-putus, jadi ada yang kelewat. Oke. Peran penting otak dalam gerakan. Mohon maaf. Hubungan antara otak dan pendidikan. Yang pertama ada otak dan pendidikan anak usia dini. Pada usia 3-6 tahun pertumbuhan terjadi di area lobus frontal, terlibat dalam perencanaan dan pengaturan tindakan baru dalam menaruh perhatian pada tugas-tugasnya. Otak memiliki peranan penting bagi pendidik dan perkembangan anak. Pada awal perkembangan anak, adanya jumlah rangsangan sejak dalam perkembangan anak terkait dengan jumlah koneksi saraf atau sinapsis yang merupakan otak dan kesehatan tubuh. Menurut Gallagher 2005 mengemukakan bahwa ada 3 elemen penting yang harus dipahami oleh pendidik anak usia dini agar dapat memahami pembelajaran pada anak usia dini dalam kaitannya dengan mekanisme kerja pada otak, yakni perkembangan syaraf, hormon, stres, dan kekhususan otak. Mencontohkan beberapa praktik yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak usia dini ini di mana dapat turut mengaktifkan perkembangan syaraf anak. Misalnya seperti pengulangan dari pola sensori motorik, mungkin dapat membantu anak usia dini untuk menjaga hubungan penting sinaps. Anak akan dapat memahami objek melalui eksplorasi dan eksperimen. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya otak terhadap pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pertumbuhan otak pada anak usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kedua, otak berperan dalam mempelajari keterampilan baru. Yang ketiga, pendekatan perkembangan otak sangat dibutuhkan oleh pendidik dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Yang keempat, otak mempengaruhi perbedaan individual, karakteristik anak, kebiasaan, serta kemampuan menerima pembelajaran. Yang kelima, otak merupakan pusat berpikir dan kecerdasan yang terus berkembang seiring dengan potensi yang dimiliki oleh anak untuk diasah dan dikembangkan. Yang keenam, otak mempunyai fungsi untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, otak mempunyai peranan penting dalam perkembangan berpikir, proses berpikir, kognitif, serta bagaimana pendidikan anak usia dini itu terjadi. 2. Peran penting otak dalam gerakan. Secara teknis, mekanisme gerakan tubuh dijelaskan sebagai berikut. Motor neuron
menginervensi otot rangka. Akibatnya, otot berkontraksi lalu terjadi gerakan motor neuron melepaskan neurotransmitter di sinapsis pada persambungan neuron muskuler. Pada saat berkontraksi, jika panjang otak tetap maka kontraksi yang demikian disebut kontraksi isometrik. Jika otot lebih pendek dengan hasil kontraksi dalam gaya konstan disebut kontraksi isotonik. Motor neuron yang mengendalikan anggota tubuh dan gerakan tubuh yang terletak pada anterior dari sumsum tulang belakang, neuron motor yang mengontrol gerakan kepala dan wajah yang terletak di inti motorik batang otak. Menurut penelitian Witt, Margraf, Bieber, Born dan Dutch 2010 dalam Sousa terungkap bahwa lamanya waktu tergantung dari kompleksitas keterampilan dan berlangsung biasanya selama seseorang sedang tertidur. Jika keterampilan telah dikuasai, aktivitas otak beralih ke otak kecil yang menyusun dan mengordinasikan gerakan dan waktu pada saat keterampilan motorik tersebut dipraktikkan. Yang ketiga ada senam otak. Senam otak adalah salah satu kegiatan yang dapat menstimulasi terutama pada perkembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional anak. Senam otak atau brain gym dipopulerkan oleh Paul E. Denison, Dr. Peel dengan istrinya Gail E. Denison, yang merupakan pelopor pendidikan di Amerika Serikat dalam penerapan senam otak. Senam otak dapat mengimbangi antara otak yang berkaitan dengan fisik dan psikis. Kegiatan senam otak memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Senam otak ini bermanfaat dalam proses pembelajaran anak, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Senam otak ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak, menyimpan memori, dan meningkatkan fokus dalam belajar. Selain itu, senam otak bermanfaat seperti meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, meningkatkan daya ingat, dan berpikir lebih cepat. Sekian materi dari saya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Fadila. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada kelompok 10 telah mempresentasikan presentasinya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akan men-endkan Zoom-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.